Atau udah Kak? Oke, kita mulai tepat waktu. Kita nih kelasnya 3 orang ya. 3 orang sama... Oh ini udah masuk lagi Oke nih. dan Wait, Friday 19. Oh iya, sama Brian sama Harimau. Oh ini ada Brian. Halo Brian, saya on cam dulu. Wes, gimana kemarin? Kemarin kita sampai selesai nggak ya? Minggu kemarin. kalau aku Oh udah iya, sampai selesai sih. sampai selesai ya kemarin ya. Brian udah sampai selesai belum minggu kemarin? Udah, Udah. udah. Weh. Hari ini kita bakal belajar yang lebih expert. Ya nggak sampai expert banget sih, tapi bakal lebih susah dari yang kemarin tentang HTML CSS lagi. Tapi nggak apa-apa, karena hari ini kita mulai pakai AI untuk bisa membuatkan HTML CSS-nya. Kita nanti belajarnya kayak kemarin aja ya. Aku bakal bantuin ngerjain, terus nanti kalian bisa ikutin. Nah, tapi bukan tapi sih, aku nggak bakal menjelasin banget dari PPT. Jadi kita langsung aja nanti ke soal, gitu ya. Karena lumayan nih, ada berapa soal ya. Teman-teman bisa masuk platform dulu, bis. Sambil aku buka-buka ini PPT. Hari ini kita nggak terlalu banyak pakai PPT. Karena yang penting itu prakteknya, guys. Kalau HTML, CSS. Oh, hari ini kita ada 2 tas ya. Oke, aku mulai dulu ya. Selamat malam teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Malam Kak. Oh, baik Kak. Baik Baik. ya, baik semua ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi hari ini, kita bakal coba ingat-ingat dulu yang kemarin. Ada HTML dan CSS. Itu apa tugas yang dapat diselesaikan sama HTML CSS? Nah, nggak lupa nih. HTML sama CSS itu adalah bahasa deklaratif. Jadi bukan bahasa pemrograman ya guys ya. Karena kalau bahasa pemrograman itu harus bisa membuat sebuah algoritma. Sedangkan HTML CSS ini dia nggak bisa bikin algoritma, tapi dia cuma bisa menampilkan suatu halaman. Nah, di sini adalah keduanya menggambarkan hasil yang diharapkan, bukannya menentukan perilaku. Nah, jadi ibaratnya dia tuh cuma menampilkan aja gitu. HTML itu menjelaskan struktur. Kalau CSS menjelaskan tampilan. Ibaratnya CSS ini mempercantik gitu. HTML itu adalah strukturnya, CSS ini buat mewarnai gitu. HTML itu gambar, CSS mewarnai. Nah, masih ada yang ingat nggak tugas ada H1, ada P, ada button. H1 itu buat apa? Oh ini ada. Di Heading, sini heading. ternyata. Judul atau heading, yaitu paragraf atau teks, terus buttonnya adalah tombol. Jangan lupa di awal kali, kalau HTML ya, ini HTML ya, bukan CSS. Kalau HTML itu ada tag pembuka, ada tag penutup. Di mana tag pembukanya itu pakai, ini tanda apa sih guys? Apa ya namanya ya? Ada yang tahu nggak? Aku pas. Tanda panah, tanda panah. Nah, nah. Ada apa anjir? Nggak ada. Ah, sorry, sorry, sorry.
Nah, di sini ada pakai tanda ini ya guys. Pokoknya kayak gini. Terus H1 nih. Dia misalkan H1 pakai H1. Nah, tag penutupnya pakai garis miring sebelum H1-nya. Kak, Tuh. Ya. aku izin toilet dulu sebentar. Oke, oke. Oke, lanjut aja, lanjut aja. Oke, oke. Nah, ini adalah hasilnya ya. Kalau kita bikin H1 tuh jadinya kayak gini. Dia itu tulisannya gede, terus bold. Ya. Nah, kalau yang paragraf atau yang P itu enggak bold dan hurufnya kecil. Teks gini aja. Kalau kita pakai tag button, dia bakal menjadi tombol. Nah, terus ini CSS. CSS fungsinya adalah membuat tampilannya menjadi lebih cantik gitu. Strukturnya adalah kita panggil dulu tag-nya H1, lalu kita pakai kurung kurawal. Di dalamnya ada eh, apa namanya, propertinya apa, terus nilainya apa, gitu ya. Kita ini sebutnya properti dan ini adalah nilai. Di mana properti itu bisa buat ganti warnanya, ganti ukurannya, ganti gayanya dan lain sebagainya. Di sini kita contohnya pakai font, terus titik dua, beautiful, dan jangan lupa pakai titik koma sebagai pem, apa namanya, pemisah antar yang lain. Nah, ini ada font, dia pakai fontnya beautiful, terus titik koma, color titik dua orange. Gitu ya. Nah, ini kita skip aja. Nah, ini kita mulai pakai ChatGPT untuk bikin HTML sama CSS-nya. Dan di sini yang terpenting adalah kita harus perintahnya harus akurat, prompt-nya harus jelas, detail. Bukan hanya buat halaman, tapi tuliskan kode HTML dan CSS nih, HTML dan CSS untuk halaman dengan judul halaman saya yang berisi paragraf teks halo dunia. Itu udah jelas banget ya. Dia minta diberikan HTML CSS, terus isinya apa aja, ada judul dan ada teks gitu. Nah, terus misalkan kita ingin buatkan tombol, itu yang gini tapi tuliskan lagi HTML CSS-nya apa. Dia minta tuliskan HTML CSS, terus untuk tombol dengan latar belakangnya apa, fontnya apa, batasnya membulat, dan latar belakangnya yang berubah saat kursor diarahkan ke atasnya. Oke, mungkin kita langsung aja ya ngerjain yang nomor ini. Nomor berapa ya? Kita sekarang masuk ke sini. Wah, kita masuk ke modul 2 yang lesson 2 nih. Yang nomor 4 berarti, membuat kode bagian 1. Semuanya masuk situ ya, guys. Kalau udah, bilang udah. Kita kerjain bareng. Udah selesai, Kak. Brian, udah? Oh, udah mulai. Oke, udah mulai nomor 1, bener ya. Terus nomor 2, ada jaringan saraf buatan memiliki kode CSS dengan spasi. Nah, ini mana yang perlu diperbaiki atau yang perlu dijalankan?
Yang Ketika perbaiki spasi secara manual. nah, tuh. Nah, ini dulu ya, minta jaringan saraf buatan untuk menghapus semua komentar. Bener nggak? Ini benar. Terus abaikan masalahnya. Ini udah jelas salah ya guys. Terus minta jaringan saraf buatan untuk menghasilkan kode lengkap lagi. Menurut kalian bener nggak kalau meminta kode lengkap lagi? Yang bisa jawab? Enggak. Benar, ini belum salah ya. Terus perbaiki spasi secara manual di komentar jika jumlahnya tidak banyak. Ini bisa secara manual, benar tadi kata siapa? Jo. Terus yang terakhir minta jaringan saraf buatan untuk hanya mengoreksi komentar yang salah. Benar banget. Apakah benar? Sip. Nah, ini udah jelas ya guys. Ini nggak usah dibaca pun kelihatan ya. Terlalu gampang. Yang di sini adalah intinya itu kita bikin sesuatu yang jelas atau yang detail ya. Nah, ini ada soal nomor 4 nih. Di sini kita disuruh membuat seperti ini. Membuat tombol, kan di sini kita tugasnya adalah minta ChatGPT. Jadi kita buka ChatGPT. Sama ini. Nah, di sini adalah ChatGPT. Untuk membuat di sini udah ada CSS-nya, udah ada HTML-nya. Di mana di HTML-nya udah kosong, tapi udah ada CSS-nya. Oh, di sini body doang ya. Oh ya, sip. Nah, gimana caranya supaya ChatGPT bisa bikin kayak gini, guys? Apa yang harus pertama kali lakukan? Kita tulisnya yang lengkap. Tulis apa tuh? Promnya ya? Ya, promnya. Nah, itu masih kurang tepat. Benar sih, jawabannya benar. Tapi untuk langkah pertama, itu masih kurang tepat, cuy. Jadi yang harus kita lakukan, kita cek dulu nih. Ini udah ada yang dibikin atau belum? Di sini udah ada CSS-nya, walaupun HTML-nya kosong, karena kita fokus ke body ya, guys. HTML itu kita fokus ke body. Di bodinya masih kosong, tapi di CSS-nya udah ada. Nah, kalau udah ada kayak gini, kita copy dulu yang ada. Nah, kita paste dulu, kasih keterangan. Ini adalah CSS yang sudah tersedia. Nah, di sini mulai masuk ke yang Jonathan bilang tadi. Perintahnya apa? Lalu buatkan saya HTML dan CSS untuk membuat tombol. Nah, di sini kan ada warnanya ungu nih. Kita nggak dikasih juga kodenya. Udah, yang penting nanti warnanya ungu. Ungu yang soft gitu ya. Nah, berarti kita tuliskan, ada tulisannya tulis ke ChatGPT. Oke. Membuat tombol yang ada tulisan atau apa ya? Tulis. Nah, lalu kita jelasin tuh gimana. Di sini warnanya yang paling jelas ya. Hurufnya berwarna putih. Terus tombolnya berwarna ungu. Nah, di sini ada hovernya nggak? Oh, nggak ada. Hover itu ketika kita kasih kursor ini, dia berubah warna. Atau ada apapun yang di dalamnya itu namanya hover, guys. Kalau di CSS ya. Tombolnya berwarna ungu, tidak ada hover, terus
di sampingnya membulat. Nah, buat kalau udah tahu namanya ya, kalau samping itu namanya border radius. Nah, atau 6px. Biasanya kalau tombol itu kalau tombolnya kecil pakai 6 pixel, kalau gede pakai 8 pixel. Nah, kita nggak tahu nih. Kita coba dulu kayak gini. Nah, kalau dari ChatGPT itu HTML sama CSS-nya itu di dalam satu folder HTML di dalam text style yang ada di head ada style. Ini bisa guys, bisa kayak gini teman-teman. Tapi nanti jadinya bakal kurang rapi karena ada banyak banget nanti CSS di dalam satu halaman. Jadi kita bisa pindahkan style ini menjadi CSS yang ada di sini. Nah, CSS ini adalah yang ada di style. Kita nggak usah copy stylenya, kita langsung copy dari body sampai nggak bisa. Nah, dari sini paste, terus di format dokumen, terus yang kedua HTML-nya pakai button. Nah, kita paste di body. Nah, di sini udah bener nih, tapi dia di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah. Gimana caranya? Nah, di sini kita minta lagi ke ChatGPT buat tombolnya berada di kiri, bukan di tengah. Nah, itu tadi yang ada adalah ada di kiri kan? Kita harus tahu tuh fungsi-fungsinya di sini itu apa. Kalau di kiri dia itu adalah ini, justify content. Justify kontennya oh di sini nggak dikasih. Dia pasti langsung auto di kiri. Oke, di bodinya ya. Kak, aku udah Kak. Dapat. Udah. Ya. Wah, sabar, sabar. Di sini align item sama justify content dihapus. Nah, dia ada di sebelah kiri. Kamu pakai ChatGPT atau bikin sendiri? Nah, pakai chat GPT juga sih dibantuin. Aku betulin yang salah dikit. Udah ya. Ya. Nah, ini masih kurang eh, kurang memojok. Berarti apanya nih yang salah? Jonathan, coba. Apa Kak? Kalau misalkan ada kayak gini, ini kan resultku masih terlalu jaraknya terlalu banyak nih sama ini. Nah, Berarti apa yang harus dibenerin? tunggu aku lihat itu betul nggak ya? Yang ada di sini. Ya, lagu lagi aku cek nih kode aku sama kakak. Empat. Enggak, kira-kira tahu nggak namanya apa? Ah, positionnya ya? Apa position? Bukan, bukan. Bukan. Nih, biar nggak terlalu lama nih. Langsung 10. Set. Langsung 10. Oh, ini masih terlalu besar ya? Apakah ada padding? Kalau aku PD-nya 10 sama 20 Oh, ini ya. px. 10 sama 20. Coba dah. Oke, bener. Oh, Ya, deket. oh Nggak beda ini jauh lah, nggak beda jauh. anu ini. Marginnya masih kebanyakan. Hmm. Nah, ini udah sama nih. Nah, udah sama. Oke. Nah,
Sebenarnya kita nggak perlu tahu ya guys. Yang penting kita kasih tahu ke ChatGPT. Tapi kan kita kalau misalkan cuma ada error yang dikit atau hal yang nggak sama dikit itu kita bisa tahu dengan kita mengetahui fungsi-fungsinya dari sini. Dari Brain udah bikin kayak gini atau belum? Belum nih ngeliat Oke, kakaknya. oke. Nah, aku jelasin dulu ya. Aku jelasin dulu di sini di body ini ada yang namanya font family. Nah, font family itu fungsinya adalah kita buat jelasin fontnya mau kayak gimana. Ini pakai Sugiyui, Tahoma, dan sans serif. Nah, itu intinya kita harus tahu font family fungsinya adalah gaya penulisannya. Terus ada margin. Nah, apa itu margin? Margin kita anggap kotak ini itu adalah objek ya. Kotak yang ada di body di sini adalah tombol, itu adalah ada tombolnya, oke? Tombolnya adalah objek. Bisa dipahami ya? Nah, margin itu adalah jarak yang ada di luar objek. Jadi jarak antar objek. Jadi misalkan ada 2 button, berarti jarak 2 button. Nah, di sini ada button lagi. Kalau marginnya semakin besar, dia semakin jauh, semakin jauh. Dan dari samping dan atas, bawah, kanan. Itu adalah margin. Jadi margin itu jarak yang di luar suatu objek. Nah, jadi ini 8px. Jadi artinya dari samping pojok sama atas, dia tuh geser sebanyak 8 piksel. Ke kanannya 8 piksel, ke bawahnya 8 piksel. Bisa dimengerti margin? Nah, selain margin, ada juga yang namanya padding. Padding itu mirip sama margin. Bedanya apa? Kalau margin itu di luar objek, kalau padding itu jarak yang ada di dalam objek. Nah, di dalam objeknya ada tulisan ini. Ada teks. Jadi, padding itu jarak teks ke batas buttonnya. Jadi di sini kalau aku pengen gedein ukuran buttonnya, tapi nggak pengen gedein ukuran fontnya, bisa ditambahin paddingnya. Misal nih, di sini aku tambahin jadi 20 sama 40. Nah, dia akan jadi lebih besar, tapi tulisannya nggak ikut besar. Karena dia menambah jarak di dalam objek. Gitu ya. Sama dengan margin. Kalau marginnya di sini 10, nggak kelihatan ya, 30, dia bakal geser. Nah, ini bedanya apa? Kok ada 2, ada 1? Jadi ada dia penulisannya bisa 1 kayak gini, bisa 2 kayak gini, ataupun bisa 4. Nah, kalau 1 dia rata semua, kanan, kiri, atas, bawah. Kalau 2 dia itu sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X-nya berapa, sumbu Y-nya berapa. Kalau misalkan 4, ya berarti dia atasnya berapa, kirinya berapa, kanannya berapa, bawahnya berapa, gitu. Oke, padding bisa dimengerti ya, padding ya. Ini bisa diapalin, nanti kalian kalau udah sering pasti bisa. Terus ada lagi width-nya, height-nya. Nah, ini width 100%, berarti dia memanfaatkan ukuran layar 100%. Height-nya berarti tingginya. Lalu ada color, kemarin udah dipakai ya. Color itu adalah warna teksnya. Kalau background color adalah warna objeknya, warna backgroundnya. Terus ada font size, ini kalian pasti tahu lah font size pakai bahasa Inggris. Nah, ada border radius. Border radius itu adalah tingkat kelengkungan di sudutnya. Semakin besar pikselnya, dia semakin melengkung. Misalnya kita pakai 20. Nah, dia semakin melengkung. Kalau kita pakai border radius 0, dia pakai kotak gini ya. Oke? Terus ada kursor.
ada transition. Nah, ini transition itu ketika di hover. Nah, ini kan ada ChatGPT button hover nih. Hovernya dia bakal berubah ke warna yang ditunjuk. Gitu. Oke, dari Brian bisa coba kerjain dulu ya. Dari Jonathan, kalau misalkan mau ngerjain yang bintang, boleh banget. Oke, Kak. Oke. Bisa pakai ChatGPT ya, guys. Jangan ngerjain satu-satu. Pakai ChatGPT aja.
Coba sambil share screen, Brian. Aku pengen bantuin. Brian, coba share screen. Panjang banget itu, Jo. Ya Kak, tes dulu ngetes. Tinggal pindah ke tengah ya itu ya. Nah, itu tinggal bodinya, Jo. Tinggal bodinya ya Kak. Ya, kamu tanya ke ChatGPT supaya card-nya itu ada di tengah. Dia paketnya di kartu produknya. Nah, itu harus ada display. Oh, wah, sip. Nah, Udah benar tak? Coba lihat referensi. nah, beda beda dikit. Nah, itu apa tuh? Oh, itu panjangnya ya, width-nya itu. Tapi punya aku kelihatannya kayak lebih lebih rapi gitu. Iya sih. Nah, Wait.
Ah, Gilas. Oh my God. Like banget. Ini wifi-nya. Hmm? Gimana gimana? Ini apa tadi? Nge-lag banget wifi-nya. Oh, Saya wifi-nya. Maksudnya ngeselin. gimana Brian? Perlu bantuan? Iya, Oh udah. kotak kotaknya aku nggak bisa. Coba share screen, share screen. Loh, mana gambarnya kok nggak kelihatan? Coba HTML-nya. Oh, udah. Kok gambarnya nggak muncul ya? Oh itu loh spasi, ada spasinya itu. Dihapus spasinya. Yang atas juga tuh. Loh kok kamu bodinya ada dua? Bodinya harusnya satu. Ini ada body lagi nih. Itu dihapus aja, Mas. Yang Yes, dihapus. semuanya. Enggak. Kodemu itu dihapus yang line 15 yang tak bunderin. Dihapus dulu. Ah, Enggak, bukan. oh, oke. Yang ini nih. Yang ini. Dihapus. Terus ini segini taruh di Ah, sini. Nah, yang image ini dihapus saja. oh, oke oke oke. Sampai div yang paling bawah. Itu masih ada satu div. Bentar. Kok divnya banyak banget ya? Bener nggak itu tutupnya? Satu, dua, tiga, satu, dua, tiga. Benar. Sampai bawah. Sip. Nah, yang bawah dihapus. Ini dihapus. Bisa nggak? Gitu. Nah, CSS-nya masih belum itu. Nah, ya, kamu sekarang CSS-nya. Oh, oke oke. Nah, itu kan banyak tuh. Jadi intinya kalau di HTML ya, itu semua kodenya di dalam body. Dan cuma ada satu body.
Nah, itu udah bagus tuh. Loh, kok rusak lagi? Brian sampai 19.50 ya kerjainnya. Ini kok masih nyamping tulisannya. Yang mana tuh? Bukan jajar ke bawah ini malah jadi jadi horizontal. Nah, itu kamu kita GPT. Oh, itunya. Nah, itu kamu bila kasih tahu konten yang di kanan itu ke bawah, bukan ke samping. Itu harusnya dipisahnya dua. Dipisahnya itu yang sepatu sama teks. Nah, itu kamu nggak dipisahin, jadi langsung ke kanan kan. Itu. Itu nanti aja, Brian, kan ini bisa apa? Nggak wajib kan kerjainnya.
Udah guys, masih berjuang. Ini nggak wajib Brian, yang ini soalnya nggak wajib, jadi nggak harus kamu selesaiin nggak apa-apa. Tadi udah bagus juga kok. Karena soal ini nanti ada lagi di soal selanjutnya. Sama persis, sama persis. Skip aja deh kalau gitu. Ya, kita mending ngerjain yang satunya. Oke, kalau gitu kita istirahat dulu ya Brian ya. Istirahat selama 5 menit sampai 57. Oke.
Oke, halo, halo. Oh, Kak. Nah, sip. Aku share screen lagi ya. Kita masuk ke materi selanjutnya. Nah, materi selanjutnya adalah kita bakal membuat suatu halaman website yang utuh. Pasti kalian pernah lihat ya, di suatu web itu ada kayak gini di atas, di samping, terus kontennya apa, terus di bawah. Nah, kayak contohnya kayak gini. Nah, di atasnya ini pasti ada namanya header atau yang berisi navbar atau navigation bar di sini. Biasanya di sini ada menu-menunya, terus login, ada logonya. Terus di dalamnya ada main content atau isinya apa. Nah, yang terakhir ada di bawah itu berisi footer namanya. Nah, di sini biasanya adalah isinya kontak, terus ada logo-logo apa? Ya kontak sih biasanya, terus informasi-informasi tambahan lainnya. Nanti kita bakal bikin kayak gini tapi sederhana guys, nggak sampai yang ribet. Nah, contohnya lagi itu kan ada di sini yang ada tuh nih, di sini ada yang namanya sidebar. Nah, ini sidebar tuh samping, ke atas namanya header atau navbar, yang di bawah biasanya itu namanya footer. Itu adalah komponen-komponen yang ada di suatu web itu. Mana tadi? Nah, jadi kita bakal belajar nanti kita bikin kayak gitu. Nah, kita langsung aja masuk ke soal kedua. Kita banyakin prakteknya aja, guys. Nah ya, kerjakan bareng. Nah, ini di sini, oh nih, kita jawab bareng-bareng dulu, guys. Cara manakah untuk memodifikasi kode yang sudah dihasilkan menggunakan jaringan saraf yang dianggap paling tidak efisien? Yang tidak ya, dalam menemukan atau mengoreksi kesalahan. Mana tuh? Hmm, Kira-kira. hmm. Oh, Yang mana? itu fragmen apaan, Kak? Ah, Itu yang fragmen itu apaan? fragmen. Mana tuh? Itu yang C itu apaan? Oh ini. Minta jaringan saraf untuk mengubah kode fragmen dengan menentukan properti itu. Fragmen itu bagian ya kayaknya ya. Pembagian. Kalau B, dah, D. Lakukan perubahan secara manual dengan meminta jaringan saraf untuk mematikan semuanya. Ini bener dong. Kan yang di sini jawabannya dianggap paling tidak efisien. Oh, paling tidak efisien. Bukan yang paling efisien. Nah, ini ada paling tidak efisien. Ada yang bisa? Ini guys, jawabannya guys. Lakukan perubahan secara manual tanpa melibatkan jaringan syaraf. Nah, kan ini kelasnya AI, jadi nggak mungkin kita tanpa melibatkan jaringan syaraf. Justru kita harus melibatkan. Jadi sih jawabannya adalah, salah guys. Ya, kok salah, Kak? Aku juga salah tuh Kak jawab itu. Iya. Kirimkan seluruh kode jaringan syaraf dan minta untuk membuat semua perubahan yang diperlukan. Nah ini harusnya benar ya. Kok Jawabannya yang benar, kirimkan seluruh kode. Tapi ini harusnya jawabannya lakukan perubahan secara manual tanpa melibatkan syaraf ya. Nah, nggak apa-apa lah. iya. Kirimkan seluruh kode jaringan saraf dan minta untuk membuat perubahan yang diperlukan. Ya, bener dong. Ya kan? Ah,
Itu anomali-anomali. Tugas apa yang dapat menimbulkan kesulitan bagi jaringan syaraf? Membuat kode seluruh halaman. BB. Eh, Nah, benar. Membuat kode seluruh. eh, Ini bener nih. Nah, di sini kita mulai nih, mulai membuat kodenya. Ubah warnanya. Nah, resultnya kita coba cek dulu. Oh, kosong ya? Oh, kosong. Jadi kita harus membuat sebuah kode di mana di sini ada headernya, di mana header ini terbagi menjadi dua. Di sebelah kiri adalah judul bertuliskan buku merah, di kanan ada tombol platypus. Di mana ketika tombol ini diklik, di hover, dia berubah warna nih. Nah, dan di bawahnya ada kontennya, yaitu bertuliskan Anteater sama Armadillo. Di sini juga ada hovernya. Nah, kita suruh buatkan ChatGPT. Kira-kira gimana, guys? Oh, di sini nanti kosong ya, kosong ya. Kosong sama, oke. Nah, di sini kita bisa buatkan saya kode HTML dan CSS yang berisi header. Nah, di header ini, hmm, apa nih yang pertama kali kita lihat? Berwarna abu-abu gelap ya? Berwarna abu-abu gelap. Ada nggak sih warna abu-abu gelap? iya Kak. Di dalamnya terdapat dua bagian. Di sebelah kiri adalah kata apa? Buku merah. Bukan kata. Judul buku merah. Sebelah kanan tombol yang bertuliskan platypus. Yang ketika di hover dia berubah warna lebih cerah. Oke, terus ada lagi di bawahnya. Nah, di bawahnya terdapat dua tombol yang bersebelahan bertuliskan Anteater Armadillo. Di mana keduanya ketika di hover akan berubah warna menjadi seperti warna beda. Oke, kita coba. Dapat nggak? Oke, kita udah dapat stylenya. Nah, di sini ada header. Nah, ini guys, kalau header itu ada tag juga. Tagnya header, tapi bukan head ya. Beda beda head sama header. Header itu adalah suatu konten di dalam body. Nah, di sini ada header. Kita kopas dulu di dalamnya body. Oke. Nah, di sini ada div, guys. Kita belum jelas, aku belum jelasin div ya. Div itu adalah container atau suatu section, bukan section, section ada lagi. Div itu kayak tempat gitu. Jadi di situ satu tempat. Nah, atau elemen ya, elemen sih. Ada div gitu. Oke, kita coba kopas lagi stylenya. Aduh, oke, tadi nggak. Nah, nah ini kan masih kurang tepat nih warnanya nih. Nah, kita tinggal ngelengkapin. Misalkan di sini background color-nya
Yang platypus button nih, platypus button backgroundnya samain kayak background colornya nih, 333. Nah, udah benar. Anteater adalah animal button, harusnya dia warnanya putih. Oke. Nah, dah tinggal nanti benerin dari gedeannya ini. Nah, kalian bisa sambil ngerjain ya, guys. Sambil ngerjain, bayan juga nanti tinggal dibenerin. Oke, aku dikit lagi selesai, Kak. Wih. Ini tinggal fix posisinya aja sih, kayak tadi. Oh ya. Nah, buat Brian, nanti kalau masih kesulitan untuk sama persis ya, yang penting isi kontennya itu udah sama, bentuknya. Aku kan ini kan belum sempurna nih. Tapi kalau udah kayak gini, aku anggap kamu udah bener. Karena ini udah bisa lah, udah sama lah intinya. Nggak usah sama persis nggak apa-apa. Karena makan waktu banget untuk bisa sama persis. Udah, Kak, selesai. Ini lanjutin ya, Kak, sampai 5. Kak, itu di mute. Sorry, sorry, sorry. Ya, bisa dilanjutin sampai nomor 5. Oke, oke. Nah, share screen ya, guys. Biar aku nanti bisa lihat. Ini kelasnya cepet banget ya rasanya, ya, 1,5 jam. Iya, Kak. Soalnya itu nggak lama. Padahal kita tadi mulainya tepat waktu banget, 00. Tapi masih kayak cepet banget rasanya. Kalian nggak nonton ini, guys? Indonesia. Nonton apa enggak? Bola, bola. Lawan-lawan siapa, Kak? Yang waktu Filipin. itu, Filipin. waduh, udah lagi. Ya, kemarin lusa kan main sama Brunei. Bayan suka bola berarti? Lumayan. Oke. Oh ya, kemarin artikelnya kamu bola ya? Ya, iya. Aku waktu itu nontonnya yang lawan Jepang. Oh, yang itu yang senior. Ini U23. Yang Ya, kosong, bos. yang Iya. 4-0.
Nah, itu udah bagus tuh. Tinggal ininya Brian. Nah, itu hovernya dibenerin sama ini aku kasih hint nih. Yang di buttonnya bordernya pakai non. Yang bawah, button yang bawah. Halo, halo. Nge-lag, Mas. Nah, ini yang nge-lag aku apa kamu? Jo, kamu nge-lag nggak Jo? Aku Oh, nggak tahu udah enggak. aku nge-lag apa. Kayaknya Tadi soalnya. enggak, maksudnya kayaknya Brian nih yang nge-lag. Oh, Aduh. iya, Nah, dia ya dia dia. dia keluar nih nge-lag. Kamu nge-lag, Halo, Brian? halo. Halo. Iya, Halo. nge-lag. Gimana, gimana Kak tadi? Innya aku kasih yang button yang bawah, yang dua itu bordernya kasih non. Nah, yang itu, bukan yang hover, yang button itu. Nah itu kan ada bordernya 4 pixel tuh. Nah itu kasih kasih non. Wait. Oh titik koma. Di nonnya kasih titik koma. Hmm. Sip.
这样阿妈没钱，不要朗诵这词给你，莫尔他贝尔，那么那那啥，那个里面做好了钱，做好了钱，Nah, itu kamu yang ubah yang di hovernya, background color hovernya. 开始开始，Nah, ini nih. Udah gini Kak. Kasih tambahin petang lagi. Nah, itu tinggal pilih warnanya lebih digelapin lagi aja. Coba kamu buka. Nah, yang di kanan itu, nah itu transparan itu. Kalau kamu ke bawahin, jangan dikebawahin. Nah, coba. Sip. Nah, gitu aja.
Jo udah selesai Jo. Nomor 5 Kak. Oke oke. Coba Brian, aku pengen lihat HTML-mu yang sekarang. Oke, coba. Nah, itu kan ada di right tuh. Yang div class right itu kamu langsung tambahin backgroundnya hitam. Coba kamu ke CSS sekarang. Nah, yang right tuh bener, yang ini nih. Nah, kamu tambahin aja sendiri manual background, background color hitam. Emang itu ya warnanya? Kurang hitam sih. Nah, terus colornya kamu ganti white. Enggak, yang di right juga. Tambahin lagi color bawahnya. Nah, kasih warna putih. Sip. Nah, udah kan? Udah sama itu. Kayak gitu aja, nggak apa-apa. Ini Tinggal nggak perlu tambahan bayangan. apa? Agak dengung suaranya. Ini nggak perlu tambahan bayangan. Oh, bayangan boleh. Bayangan tuh kan di card kan, bukan yang di situ. Yang di card. Nah,
Kamu minta aja di situ tambahin bayangan shadow. Oke guys, untuk nomor 5 kalian bisa tambahin dikerjakan di rumah dulu ya. Kita balik dulu ke Zoom. Nah, aku udah Kita selesai. close. Oh, udah selesai ya? Buat Brian berarti Iya. ya. Buat Brian tinggal nomor 5 nih. Karena waktunya udah tepat ya. Aku habis ini ada urusan lain jadi nggak bisa Oh, extend. Oke. Nanti kalau misalkan Brian ada pertanyaan kayak gitu tadi mentok itu tanya aja lewat chat. Aku bantuin lewat chat ya, Brian. Oke, dari pertemuan hari ini gimana guys kalian? Udah mulai lebih ngerti tentang HTML, CSS fungsinya apa, terus komponen-komponennya iya apa Kak. belum? Mulai lebih paham, memahami. Oke, dari Brian gimana Brian? Eh, mulai mulai panjang lah knowledge-nya, cuman ya lebih susah gitu. Oke, emang aku yakin sih dari aku sendiri pun kalau misalkan disuruh belajar 2 hari untuk paham HTML, CSS ya nggak bisa. Emang harus sering dan itu emang kalian kalau misalkan emang minat kalian di situ dan sekarang bagus sih. Kan emang lagi digitalisasi lah, lagi itu kan dasarnya dari pembuatan web. Nah, nanti kalian bisa lah belajar dari situ, dikembangin buat ya nambah-nambah skill. Oke, gitu aja teman-teman untuk pertemuan hari ini. Terima kasih yang udah hadir. Jangan lupa minggu depan datang lagi. Selamat malam. Pasti Kak. Yuk.